Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah ejaan bahasa Indonesia. Kita akan membahas, video ini akan membahas pemakaian tanda baca dari 15 tanda baca yang ada dalam ejaan bahasa Indonesia. Pada video ini akan dibahas 7 aturan tanda baca saja. Yang pertama adalah tanda titik. Ada 5 aturan tanda titik. Yang pertama, tanda titik digunakan di akhir kalimat pernyataan. Jadi di akhir kalimat pernyataan menggunakan tanda titik. Misalnya, mereka duduk di sana, titik. Dia akan datang pada pertemuan itu, titik. Ini juga aturan ini sudah diperkenalkan sejak di sekolah dasar. Yang kedua, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya 1 Romawi titik, A titik. Ini adalah bagan, ikhtisar atau daftar. Catatannya, tanda titik tidak dipakai pada angka yang sudah bertanda kurung dalam satu perincian. Misalnya 1 kurung, ini tidak menggunakan titik lagi. Kemudian tanda titik tidak dipakai dalam penomoran deret yang lebih dari 1 angka. Misalnya tabel 1.1, ini tidak menggunakan titik lagi di akhirnya. 2.1 tidak menggunakan titik lagi di akhirnya. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya pukul 1 lebih 35 menit 20 detik. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka untuk memisahkan penulis, tahun, dan seterusnya. Misalnya penulisnya Tim Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, titik, tahun 2008, titik, judul bukunya Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, titik, Jakarta, titik. Kemudian aturan yang kelima, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya 13.000, ini titik, ini karena ini ribuan. 7 juta, 7.000.000. Catatannya, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya 1956, halaman 1305. Nomor rekening ini. Kemudian tanda titik tidak dipakai untuk akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Jadi akhir judul tidak menggunakan titik. Misalnya judul acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini judul bab juga, bentuk dan kedaulatan. Kemudian tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima atau pengirim surat serta tanggal surat. Misalnya ini alamat surat. Alamat surat tidak menggunakan tanda titik di akhir-akhirnya. Kemudian tanggal juga tidak menggunakan titik. Aturan yang kedua adalah tanda koma. Ada 13 aturan tanda koma. Yang pertama, untuk unsur-unsur atau pemerincian di antara unsur-unsur dalam satu pemerincian atau pembilangan. Misalnya telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Ini sebelum atau juga menggunakan koma.
buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Aturan kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Ini kalimat majemuk setara. Ini klausa pertama, ini klausa berikutnya, atau ini klausa berikutnya. Ini konjungsinya, konjungsi tetapi. Ini konjungsi melainkan, konjungsi sedangkan. Pembahasan tentang klausa ada pada pembahasan kalimat atau sintaksis. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya, dan seterusnya. Aturan yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Tetapi catatannya, jika induk kalimat mendahului anak kalimat, ini tanda komanya tidak digunakan. Saya akan datang kalau diundang. Ini tidak menggunakan koma. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Tapi dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Di sini tidak menggunakan koma. Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Tapi kita harus banyak membaca buku agar memiliki wawasan yang luas. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan kata penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Anak itu memang rajin baca sejak kecil, jadi, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Orang tuanya kurang mampu, meskipun demikian, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Aturan yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sudah kata seru seperti oh ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, oh begitu. Wah, bukan main. Hati-hati, ya, jalannya licin. Nak, kapan selesai kuliahmu? Siapa namamu, dik? Gitu. Ini juga harus digunakan di dalam tulisan-tulisan. Karena ini adalah aturan ejaan. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, petikan langsungnya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya, karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi di sini tidak kapital lagi karenanya. Karena ini kelanjutan dari bagian yang ini. Kata di sini juga tidak kapital. Catatannya, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Masuk ke dalam kelas sekarang. Perintahnya, wow, indahnya pantai ini. Seru wisatawan itu. Jadi ini berbeda ya kalau menggunakan kalimat tanya, kalimat seru, atau seruan. Tapi ini harus seperti ini kalau menggunakan kutipan-kutipan.
Aturan yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 318, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130. Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salimba Raya 6, Jakarta. Surabaya, 10 Mei 1960. Tokyo, Jepang. Aturan yang ke-8, tanda koma dipakai untuk memisahkan nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya Gunawan, Ilham. Nama sebenarnya adalah Ilham Gunawan, tapi dibalik susunannya. Amran Halim, ini dibalik susunannya menjadi Halim, Amran. Aturan yang ke-9, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya catatan kaki atau catatan akhirnya Sultan Tarik Ali Sabana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia judul bukunya, jilid 2 dalam kurung Jakarta Pustaka Rakyat, 1950, halaman 25. Ini catatan kaki atau catatan akhir. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya B. Ratulangi, SE. Ini SE adalah gelar akademik. Ini gelar akademik. Nyonya Hadijah, MA. Ini MA adalah gelar akademik. Bambang Irawan, MHum. Ini MHum gelar akademik. Tapi kalau Siti Hadijah MA seperti ini berarti ini adalah kepanjangan namanya, bukan gelar akademik seperti ini. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya (12,5). Ini menunjukkan desimal 12,5 meter, 27,3 kg, 500 rupiah 50 sen. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Ini aposisi. Misalnya ini adalah aposisi. Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti latihan paduan suara. Baik laki-laki maupun perempuan ini adalah keterangan aposisi dan harus di antara tanda koma. Kemudian keterangan pewatas tidak diapit tanda koma. Siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan tinggi itu tanpa melalui tes. Di sini keterangan pewatas menggunakan tanda, tidak menggunakan tanda koma. Ini keterangan pewatasnya. Yang lulus dengan nilai tinggi ini adalah keterangan pewatas. 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat di awal kalimat untuk menghindari salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Jika tidak menggunakan koma, maka biasanya bisa salah pengertian. Misalnya dalam pengembangan bahasa kita, ini jadi salah. Karena itu digunakan koma di sini. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih.
Nah, kalau tidak menggunakan tanda koma bisa salah pengertian. Demikian aturan penggunaan tanda koma. Terima kasih atas perhatian Anda. Video ini hanya membahas tanda titik dan tanda koma untuk menghindari video yang terlalu panjang dan menjemukan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.